Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Eka Kumala, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 dari Universitas Surya Kencana. Nah, pada kesempatan kali ini kami sedang mengerjakan proyek mata kuliah tentang pentingnya sastra dalam kurikulum dan pendekatan deep learning. Nah, kami ingin belajar langsung dari pengalaman Ibu sebagai guru di jenjang SMK ya Ibu. Berarti SMK mana Ibu? Di SMK Rahmah. Oh, di SMK Rahmah, baik Ibu. Nah, wawancara ini tidak untuk menilai kinerja dari Ibu, tetapi untuk kepentingan akademik. Nah, apakah Ibu bersedia diwawancara selama kurang lebih 20 menit? Boleh kami rekam untuk keperluan transkripnya? Boleh, sangat berkenan. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu dengan Ibu siapa? Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Torsifa. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Rahmah dan kebetulan sudah hampir 2 tahun lebih untuk mengajar bahasa Indonesia di SMK Rahmah tersebut. Ya, baik Ibu. Nah, mungkin untuk pertanyaan itu ada beberapa pertanyaan, dan untuk pertanyaan pertama itu mengenai pentingnya sastra dalam kurikulum. Nah, menurut Ibu, pentingkah sastra masuk ke dalam kurikulum dari jenjang SD hingga SMK? Mengapa demikian? Terkait dengan berbicara penting atau tidak, tentu saja sastra itu sangat penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum baik di jenjang SD sampai SMA atau SMK. Karena yang kita sama-sama tahu bahwa sastra itu memiliki peranan yang sangat penting untuk membentuk kreativitas dan imajinasi peserta didik. Ya betul. Hal tersebut dapat membawa perkembangan intelektual gitu, dan juga selain itu sastra juga memiliki peran yang sangat penting untuk siswa itu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, entah itu nilai sosial, nilai budaya, atau bahkan mungkin nilai kemanusiaan yang bisa membentuk emosional mereka menjadi seseorang yang seimbang gitu dalam bersikap atau intelektual seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana posisi pembelajaran sastra dalam kurikulum satuan pendidikan yang saat ini diterapkan di sekolah Ibu? Apakah sastra diajarkan sebagai teks tersendiri, terintegrasi dalam keterampilan berbahasa, atau hanya sebagai materi pengayaan? Lalu, berapa jam per minggu alokasi untuk sastra? Apakah ada buku teks khusus sastra atau hanya bagian dari buku bahasa Indonesia saja? Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup banyak juga ternyata ya. Beranak ya betul. Yang pertama adalah bagaimana peran mungkin di SMK gitu ya, bahasa Indonesia itu sendiri, sastra gitu ya. Nah, untuk sastra tentu saja tidak ada pembelajaran khusus gitu di SMK. Kenapa? Karena terinduk di mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan tentunya di mata pelajaran bahasa Indonesia ini melingkupi materi-materi sastra dari mulai puisi, cerpen, dan juga drama gitu. Dan kalau misalnya ditanya kira-kira alokasi waktunya itu berapa jam untuk sastra, tidak ada alokasi waktu khusus, Tidak ada. ya karena mata pelajaran itu bersatu dengan bahasa Indonesia kan ya, dan memang untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini sendiri itu kurang lebih 4-5 jam mata pelajaran gitu dalam satu minggu. Lalu untuk buku teks ya tadi, untuk buku teks itu kami tidak menggunakan buku teks khusus sastra, tetapi langsung menggunakan buku teks bahasa Indonesia. Tetapi sebagai guru bahasa Indonesia tentu saja kami memilih dan juga memenuhi sumber-sumber yang lain, dari mulai buku antologi, novel-novel gitu, teks-teks drama, dan juga kami memanfaatkan internet untuk bisa mendukung sumber-sumber lain agar anak-anak itu bisa lebih memahami tentang sastra seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai meaningful learning, pembelajaran bermakna. Nah, bagaimana menurut Ibu mengaitkan karya sastra? Misalnya, yang tadi sudah Ibu sebutkan bahwa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat puisi, cerpen, yang seperti itu ya. Nah, dengan pengalaman keseharian siswa agar pembelajaran itu terasa bermakna, bolehkah berikan contoh konkret kegiatan yang pernah Ibu lakukan di SMK Rahmah? Oke, ini berkaitan dengan sastra mungkin dengan anak-anak SMK gitu ya. Yang kita sama-sama tahu bahwa di SMK itu pasti ada satu fase di mana mereka harus menjalankan praktek kerja lapangan gitu ya. Dan tentu saja kami selaku guru itu pasti akan selalu mengaitkan pembelajaran sastra itu dengan kehidupan mereka secara lebih dekat gitu.
entah itu kami memberikan tema-tema yang berkaitan dengan persahabatan, pertemanan mereka, keluarga, percintaan, atau bahkan mungkin lingkungan sekolahnya mereka. Dan yang paling penting yang membedakan itu adalah kami itu selalu memberikan keleluasaan gitu untuk bisa mereka eksplorasi imajinasinya itu sesuai dengan pengalaman mereka di praktek kerja lapangan gitu. Jadi tidak dibatasi. Betul gitu. Jadi apalagi di pengalaman mereka di kegiatan praktek kerja lapangan ini membentuk mereka menjadi pribadi yang jauh lebih kompeten gitu, dan ketika dituangkan ke dalam bentuk sastra mungkin mereka akan menjadikan hal tersebut sebagai bahan imajinasi atau kreativitas inspirasi. Gitu. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban yang sangat menariknya. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan keempat Ibu. Menurut pengamatan Ibu, apakah siswa merasa sastra relevan dengan kehidupan mereka saat ini? Jika tidak, apa kira-kira penyebab utamanya? Apa yang biasanya mereka keluhkan tentang pelajaran sastra? Kan biasanya ketika sedang melakukan kegiatan pelajaran berlangsung suka ada keluhan-keluhan gitu dari siswa. Betul, bukan hanya keluhan mungkin ya. Mereka tuh seperti menyuarakan gitu, menyuarakan kesulitan mereka gitu, betul gitu. Dan kalau misalnya ditanya nih, apakah menurut anak-anak itu sastra itu relevan atau tidak, khusus di jenjang SMK ya Teh? Iya. Untuk di jenjang SMK itu kita sama-sama tahu bahwa mereka berorientasi untuk bekerja gitu. Dan kalau misalnya ditanya menurut mereka relevan atau tidak, jawabannya adalah kurang relevan. Kurang relevan. Kenapa? Karena menurut mereka sastra itu susah. Ya betul, sulit gitu ya. Menurut mereka sastra itu sulit untuk dimaknai, sulit untuk dipahami. Bahkan bahasa sastra untuk mereka itu adalah bahasa yang rumit dan bingung katanya gitu. Dan mungkin kalau misalnya diajarkan diksi-diksi pun, apalagi kan kebanyakan di sana tuh laki-laki ya Teh ya. Gitu. Jadi bahasa sastra buat mereka tuh kurang relevan aja untuk mendukung bagaimana mereka untuk ke jenjang pekerjaan selanjutnya gitu, karena menurut mereka ya di pekerjaannya mereka nanti itu tidak menggunakan bahasa sastra katanya. Tapi selalu kami luruskan bahwa pembelajaran sastra ini tuh bukan hanya tentang bagaimana kalian bisa berbahasa dengan sastra atau maksudnya puitis gitu ya, tetapi bagaimana kalian bisa membentuk diri kalian terhadap nilai-nilai yang sudah kalian baca gitu, sebetulnya seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan pengalaman berharga yang telah Ibu bagikan. Jawaban Ibu itu sangat membantu kami memahami realita pembelajaran sastra di lapangan itu seperti apa. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kami sebagai calon pendidik, dan mohon doa restu juga Ibu untuk kelancaran studi kami. Apakah Ibu berkenan kami menghubungi kembali jika ada data yang perlu dikonfirmasi? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga karena Teteh dan teman-teman juga sudah berkenan untuk menjadikan saya sebagai narasumber untuk diwawancarai terkait dengan pembelajaran sastra di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan kebermanfaatan dan juga bisa menambah sudut pandang baru terkait pembelajaran sastra di sekolah. Lalu kalau misalnya ditanya ketika ada data yang kurang apakah boleh dihubungi atau tidak, sangat boleh. Dipersilahkan. Kalau misalnya ada yang kurang apapun itu boleh dihubungi kapanpun gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.